Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita melihat, kita berjalan, kita mendengar, berarti Tuhan ada punya rencana yang indah dan luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, kita gunakan kesempatan ini dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, ini saya mencabut dua pohon. Pohon yang satu ini punya akar, tetapi pohon yang satu ini tidak punya akar. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, pohon ini kalau punya akar akan kuat menahan angin, dan semakin akar ini menjalar ke dalam tanah, semakin pohon ini kuat. Angin mau besar bagaimana, pohon dia akan tetap kuat. Tetapi pohon yang tidak punya akar, ini akan tumbang ketika ditiup oleh angin. Dan lama-kelamaan akan mati. Karena apa? Tidak punya akar. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai orang percaya. Di dalam Kolose pasal 2, ayat yang ke-7. Kita harus berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia yang dimaksud konteks ayat ini. Berakar di dalam Yesus. Karena kita tahu dalam konteks masa kini, ada ajaran-ajaran palsu yang tidak berdasarkan Alkitab, yang berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, dan lain sebagainya. Tetapi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berakar di dalam Dia. Ketika kita sudah berakar di dalam Kristus, ajaran apapun, kita tetap kuat dan kokoh. Bahwa di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus, manusia diselamatkan. Apapun itu badai, apapun itu gelombang dalam hidup ini, tetap berpegang teguh bahwa Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, dan hanya Dia satu-satunya Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Yesus satu-satunya Allah yang benar dan harus kita puji sampai selama-lamanya. Dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, hari-hari ini kita lihat bahwa banyak orang pamer mujizat Tuhan. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika kehadiran Yesus ke dunia, Yesus tidak pernah pamer mujizat. Yesus melakukan mujizat itu di waktu-waktu yang tertentu. Jadi Yesus tidak pernah pamer mujizat. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, iblis itu dia pintar. Dia mau pamer mujizat supaya harus dipuji. Jadi jemaat Tuhan, Yesus tidak pernah pamer mujizat ketika kehadiran Dia di dunia. Tetapi Dia melakukan mujizat itu di waktu-waktu yang tertentu. Bukan di waktu yang salah. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetap berpegang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap berpegang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tetap berakar di dalam Kristus, dibangun di atas dasar Kristus, supaya kita tetap kuat. Ketika kita sudah berakar di dalam Kristus, apapun itu tantangan, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, kita akan tetap kokoh. Karena apa? Ketika kita sudah berakar di dalam Kristus, Kristus tidak akan meninggalkan kita. Dan bersama Kristus kita akan kuat, kita akan mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, tetap semangat, kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini mengingatkan kita supaya kita tetap berakar di dalam Kristus. Karena dalam perjalanan hidup ini banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Semakin pohon itu tinggi, semakin angin itu kencang. Bagaimana untuk pohon itu jangan tumbang dan tetap kuat? Harus berakar di dalam Kristus. Apapun itu badai, apapun itu tantangan, tetap berakar di dalam Kristus. Karena kalau kita sudah berakar di dalam Kristus, Tuhan akan pegang kita kuat. Angin akan tetap meniup pohon itu. Tetapi ketika akarnya kuat di dalam Kristus, kita akan tetap kokoh dan kuat. Dan kita akan tetap percaya bahwa Yesus bersama kita. Dia akan menolong kita, menguatkan kita, dan Dia akan ada bagi kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita.
dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, dimanapun saudara berada, yang menonton video ini tetap berakar di dalam Kristus. Dan percaya bahwa janji-janji Tuhan, dia akan genapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.